Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Broman dan masih tetap di channel Broman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini di sini banyak sekali yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, saya hanya menjawab sesuai pengalaman saja gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak saya alami teman-teman ya, mohon maaf sekali saya tidak bisa menjelaskannya gitu teman-teman ya, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman ya, saya bukan ahli obat-obatan. Saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selang beberapa tahun sampai bisa sembuh total teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, jadi yang saya ceritakan di sini, yang saya sampaikan di sini itu adalah sesuai pengalaman saya, bagaimana cara menangani ini, bagaimana cara menangani itu. Nah itu teman-teman, dan alhamdulillah cara tersebut itu secara alami kemudian bisa membantu saya itu terbebas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, dan kemudian lanjut ya, karena memang waktunya sekarang nggak panjang teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Pujia Fitriani gitu teman-teman ya. Kelayangan badan, lemas, pusing, kepala berat. Untuk kelayangan itu sudah sering saya jelaskan ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, kelayangan itu sensasi yang paling awet yang saya alami gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa mengalami kelayangan gitu teman-teman ya? Karena kelayangan itu sebetulnya dari keseimbangan tubuh yang terganggu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis keseimbangan tubuhnya itu terganggu? Yang pertama, karena mungkin kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kenapa bisa tidak terpenuhi setiap harinya?
walaupun sekarang makannya sudah sering, ngemilnya sudah sering, minumnya juga sudah sering gitu teman-teman ya, kenapa bisa tidak terpenuhi teman-teman ya? Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaannya itu belum membaik. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ingin menghilangkan kelayangannya teman-teman ya, usahakan konsisten saja dengan makannya gitu teman-teman. Gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, walaupun dengan keadaan pencernaan kita itu sedang tidak normal. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang bergizi itu ya nilai dari kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Itu yang menyebabkan kelayangan, karena ya keseimbangan tubuh terganggu teman-teman ya, tidak terpenuhi gitu teman-teman ya kebutuhan untuk tubuhnya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dianjurkan sering makan, sering ngemil, sering minum teman-teman ya, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Tetapi ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sekarang pencernaannya nih udah mulai beres gitu teman-teman. Sepengalaman saya juga dulu seperti itu ya, pencernaannya sudah beres, kemudian makannya juga sudah sering gitu teman-teman, merasa nilai kebaikan dari makanan tersebut itu merasa apa ya, terpenuhi ya kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya. Tetapi kelayangannya itu nggak kunjung hilang teman-teman ya. Mungkin ada penyebab yang kedua teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kita dapat dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang seputaran pencernaan. Kemudian yang kedua itu dari psikis, ada stres di situ, terlalu banyak pikiran teman-teman, sehingga ketika kita terlalu banyak pikiran teman-teman ya, kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Jadi ada energi yang masuk dari makanan tersebut itu ya kadang terkuras dengan stres kita teman-teman ya. Dan rata-rata stres atau terlalu banyak pikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu biasanya stres terhadap penyakit, terhadap sensasi, terhadap gua sedang sakit lah. Nah itu teman-teman, jadi hal-hal yang negatif. Sementara pemikiran-pemikiran negatif atau stres tentang negatif atau terlalu banyak berpikir tentang negatif gitu teman-teman ya, biasanya itu lebih cepat menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika banyak juga yang bertanya, apakah Pak benar terlalu banyak pikiran itu bisa menguras energi kita dengan cepat? Tengok orang-orang yang terlalu banyak pikiran teman-teman. Biasanya orang-orang yang terlalu banyak berpikir atau banyak pikiran teman-teman ya, badannya itu suka kurus-kurus teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh kecil sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika energi kalian harus masuk gitu teman-teman, pengen tetap stabil energinya gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu adalah sering makan, sering ngemil, sering minum, kemudian hindari stresnya teman-teman. Jadi gimana caranya nih supaya energinya itu tetap hadir, tetap masuk ke dalam tubuh kita teman-teman ya, walaupun dengan pencernaan kita itu sedang terganggu. Kemudian jangan sampai ada pengurasnya juga. Apa itu pengurasnya? Iya, stres, terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus selalu menghilangkan stres itu dengan cara seperti apa? Yang mudah itu sebetulnya ya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran penderitaan, pikiran-pikiran yang bisa menguras energi kita itu bisa hilang dengan kesenangan teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu bilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dianjurkan, cobalah untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Cobalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan ketika konsisten menjalani hal seperti itu, alhamdulillah kelayangan sedikit-sedikit mulai hilang. Dan tahu-taunya kita mulai stabil lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Anasrullah Ki 9W. Madura hadir bang, sudah membaik bang, alhamdulillah. Sebelumnya sama dengan kamu, hanya bisa rebahan 3 bulan, tidak mandi, cuman tidur. Nah itu teman-teman ya, saya dulu juga sama mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi kadang setiap harinya itu selalu rebahan ya, karena rebahan itu paling nyaman teman-teman ya untuk saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis.
Sering rebahan itu adalah merupakan hal yang paling nyaman gitu teman-teman, tetapi ketika kita berpikir mau sampai kapan nih seperti ini terus gitu teman-teman ya. Jadi di situ saya mulai bangkit gitu teman-teman ya. Oh ini berarti harus bangkit ini, nggak mungkin selamanya kita bakalan begini. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika berpikir seperti itu, mulai melakukan metodenya teman-teman ya, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, sering olahraga ya, sering jalan-jalan menyenangkan buat pola pikirnya juga gitu teman-teman ya. Alhamdulillah ketika menjaga metodenya seperti itu dengan konsisten, lambat laun itu perubahan ada teman-teman, dan bahkan sangat signifikan sekali teman-teman. Jadi dalam mingguannya itu ada perubahan ya. Nah itu teman-teman, perubahan menjadi lebih baik, dan tahu-taunya kita itu karena mungkin seiringnya dengan waktu, alhamdulillah tahu-taunya kita itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang masih selalu rebahan, usahakan dari mulai sekarang kalian bangkitlah. Dari mulai sekarang teman-teman ya, konsisten melakukan metodenya, karena untuk melakukan metode itu tidak berbayar teman-teman, itu secara alami dan itu sebetulnya obat dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi kalian jangan pernah berpikir obat gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu apa sih? Herbal gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu apa sih? Obatnya, herbalnya adalah metode teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten terhadap itu gitu teman-teman ya, kalian pasti bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Randa Gaming 5796. Pak Abdul, apa solusinya? Saya tidak bisa makan sebab hidung mampet terus. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa bisa membedakan antara pilek dan panas dalam gitu teman-teman. Biasanya kalau dari pilek gitu teman-teman, yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya pileknya itu dari virus influenza teman-teman ya, biasanya suka ditandai suka ada ingus yang meler gitu teman-teman ya, sering bersin gitu teman-teman ya, ada ingus yang meler juga gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya dari virus influenza. Tetapi kalau misalkan hidung mampetnya itu nggak ada ingusnya teman-teman ya, jadi lebih mampet di area sebelah sini nih teman-teman ya, jadi sulit agak bernapas teman-teman ya, itu biasanya dikarenakan panas dalam gitu teman-teman. Jadi ada pengembangan di bagian dalam lah, sehingga saluran pernapasan itu tertutup. Nah itu teman-teman, tetapi itu tidak berbahaya sebetulnya teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin menangani dari virus influenza misalkan gitu teman-teman ya, ya kalian harus sering minum saja teman-teman, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Hindari suhu dingin, hindari juga suhu terlalu panas teman-teman ya. Nah itu hindari terlalu banyak angin yang menerpa ke tubuh kalian teman-teman. Tetapi kalau misalkan itu hidungnya mempet cuman karena panas dalam, tangani saja panas dalamnya teman-teman dengan cara seperti apa? Menjaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Nah itu teman-teman, kemudian sering minum juga minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan kemudian bantu juga dengan makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Salah satunya contohnya seperti apa? Rebusan labu siam, cincau, pepaya. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya konsisten menjalani hal seperti itu, nanti hidung mempet itu hilang dengan sendirinya. Kalau seandainya kalian konsisten selama seminggu juga udah hilang sebetulnya. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Cemas itu kalau dilawan kok nggak bisa ya Pak? Untuk cemas ini dari siapa ini pertanyaan? Dari siapa ini? Dari Chandra Kurniawan XM5RI. Nah ini teman-teman ya, cemas itu kalau dilawan kok nggak bisa ya Pak? Untuk cemas itu nggak bisa dilawan teman-teman ya. Untuk cemas itu dilawannya hanya bisa ditenangkan gitu teman-teman. Jadi untuk saya pribadi dulu juga gitu sama teman-teman. Jadi ketika cemas hadir itu ya kadang kita kerepotan teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika dulu saat cemas hadir, saya mencoba menenangkan diri teman-teman dengan cara seperti apa? Menanamkan dalam pikiran bahwa nanti juga bakalan terlewati gitu teman-teman. Karena mengingat kemarin-kemarin juga, bulan-bulan kemarin juga, saya cemas sering hadir tapi kok nggak kenapa-napa. Nah itu teman-teman ya, makanya saya ketika cemas hadir selalu menanamkan dalam pikiran, wah nanti juga cemasnya lewat lagi. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman, jadi untuk cemas itu nggak bisa dilawan teman-teman ya, tetapi hanya bisa ditenangkan teman-teman ya. Kemudian setelah menanamkan dalam pikiran bahwa ini bakalan lewat gitu teman-teman, bakalan baik-baik saja, saya mencoba mengalihkan pemikiran-pemikirannya juga teman-teman, biar pikiran kita itu nggak terlalu menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian gitu teman-teman ya. Nah makanya di HP itu dulu ketika cemas hadir selalu lihat hiburan-hiburan teman-teman ya, lihat-lihat pemandangan yang indah-indah di YouTube itu banyak sekali teman-teman ya, mengalihkan pemikiran-pemikiran biar pemikiran kita itu nggak terlalu terjerumus ke hal negatif, kemudian cemasnya juga biar nggak nambah gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saat cemas hadir ketika pikiran kita terjerumus ke hal-hal negatif teman-teman, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, itu cemasnya biasanya akan semakin membesar teman-teman ya. Dari mulai durasinya akan begitu lama, kemudian dari kapasitasnya akan mulai membesar cemasnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika cemas hadir usahakan tenangkan hati dan pikiran kalian teman-teman ya. Usahakan tenang, duduk nyaman gitu teman-teman, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian, nanti juga ini cemas bakalan lewat, karena kemarin-kemarin juga udah sering cemas dan tidak apa-apa, nanti juga bakalan lewat lagi. Kemudian alihkan pemikiran-pemikirannya itu dengan cara seperti apa? Nonton hiburan. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, dan kemudian itu membuat membuat baik buat saya gitu teman-teman ya, cukup membantu buat saya. Nah makanya bagi teman-teman, pakai aja cara itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Tidak mati Pak, tapi sangat membuat sedih dan kecewa. Dari siapa ini? Oh masih dari Chandra Kurniawan X5 XM5RI ya. Tidak mati Pak, tapi sangat membuat sedih dan kecewa. Memang betul teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu memang tidak membuat mati teman-teman, tetapi membuat kita itu kecewa ya. Membuat kita kecewa, membuat kita menderita teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, seolah-olah kita itu menderitanya itu paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika diledek sama orang-orang yang gagah, kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selalu bilang, wah lu mungkin sedang gagah-gagahnya, tetapi kalau seandainya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya yakin pasti mereka membleh. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu rasanya sungguh dahsyat teman-teman, tetapi kalian gak usah khawatir, kalian gak usah kecewa teman-teman ya. Yang namanya juga gangguan pasti rasanya sangat tidak nyaman gitu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa kalian itu bakalan membaik, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang sudah adzan berkumandang, saya harus cepat-cepat ke masjid teman-teman ya, karena sekarang udah maghrib nih teman-teman ya, jadi saya hentikan dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya, mohon maaf sekali teman-teman, saya share videonya itu agak terlambat karena memang di hari ini hari kemerdekaan kita teman-teman ya, hari merdeka bangsa Indonesia teman-teman ya. Nah makanya banyak sekali kegiatan, nah makanya saya share-nya itu agak terlambat teman-teman ya, mohon maaf sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.